ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Kamis pekan lalu bersama dua orang rekannya. Saat penggeledahan, polisi menemukan ekstasi di kantong celana yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Dari hasil pemeriksaan, tes urin Ridho Roma terbukti positif metamfetamin. Polisi juga menyita 3 butir ekstasi dari tangan Ridho. Ridho Roma dijerat pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi. Ini merupakan kali kedua Ridho Roma ditangkap karena kasus narkoba. Dalam keterangan persnya, Ridho Roma mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tak hanya itu, Ridho Roma juga mengaku kesulitan untuk keluar dari jeratan narkoba. Orang tua saya, papa, mama, pada rekan-rekan kerja, pada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia, saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, Ridho Roma pernah ditangkap polisi pada 25 Maret 2017 lalu. Saat itu, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,7 gram berikut alat isapnya. Ridho divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Ridho Roma bebas pada awal Januari 2020 lalu. Untuk informasi lebih lengkap, kita temui langsung jurnalis Kompas TV Bongga Wangga di Polres Pelabuhan Jakarta Utara. Bongga, apakah pemeriksaan terhadap Ridho masih berlangsung sore ini? Apa saja perkembangan kasusnya? Baik, Priska. Untuk perkembangan hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejak Kamis kemarin pada saat penangkapan. Polisi terus mencari penyuplai barang haram tersebut kepada Ridho. Meski demikian, polisi juga sudah mengantongi inisial M yang saat ini sedang diburu atau menjadi DPO. Priska. Bongga, bicara soal penyuplai narkoba yang tadi disampaikan, ini kan bukan kasus pertama Ridho Roma. Nah, apakah penyuplai narkoba ini disinyalir sama dengan tahun 2017 lalu saat kasus pertama? Baik, Priska. Ini yang masih terus digali oleh pihak kepolisian. Tahun 2017, Ridho sendiri memang terjerat kasus narkoba jenis sabu dengan 0,7 gram dan alat hisapnya. Dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Namun demikian, saat ini Ridho terjerat kasus narkoba jenis ekstasi. Pihak kepolisian akan terus mencari apakah jaringan tersebut menyuplai ke Ridho sama tidak dan masih sama atau tidak, masih dalam pengembangan atau pencarian pihak kepolisian. Oke, jadi sampai saat ini saya tekankan lagi untuk pemasok atau penyuplai narkoba untuk Ridho Roma ini belum diketahui apakah sama atau tidak dengan 2017 lalu, begitu ya Bongga? Ya, benar sekali, Friska, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan 2 teman Ridho yang ada pula pada saat penangkapan? Baik, untuk 2 rekan Ridho pada saat penangkapan, pihak kepolisian telah melakukan tes urin kepada 2 orang tersebut. Namun demikian, hasil tes urin mereka hasilnya negatif dan tidak ditemukan barang bukti apapun.
Rizka. Jadi untuk kasus ini apakah masih ada lagi pengembangan untuk dicari pelaku lainnya atau seperti apa saat ini fokus penyelidikan kasusnya, Bongga? Baik, fokus penyelidikan dari pihak kepolisian terhadap Rido ini memang dilihat dari kasus narkoba yang sering dijerat oleh Rido ini, penyuplai dan jaringan yang suplai kepada Ridho Roma. Rizka. Untuk kasus narkotika biasanya juga kan didalami apakah ia merupakan tersangka ini merupakan pemakai atau juga pengedar. Apakah ini juga merupakan bagian dari penyelidikan? Baik, benar sekali. Pihak kepolisian juga menyelidiki apakah Ridho ini penyuplai atau pemakai. Ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Oke, jadi kalau untuk barang bukti dalam kasus ini bisa dijelaskan kembali apa saja, Bongga? Baik, untuk kasus sendiri, Ridho diketemukan di hasil tes urinnya positif amfetamin dan di tangan barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian 3 butir ekstasi. Baik. Saya nggak percaya pakai banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita kan Ridho udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu, jangan-jangan salah nama nih gitu. Lama kemarin dulu malam akhirnya Ridho telepon saya nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho Pak belum bisa memegang amanat Papa. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Ya saya terus terang shock sekali ya. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu kan? Kira-kira artinya dia minta maaf berkali-kali. Saya bilang ya saya selalu memaafkan kamu, bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho Pak. Cuma kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak ada kata putus asa dalam hidup ini. Papa maafin kamu dan kamu harus bangkit kembali. Dan peringatan ini biasanya 2 kali. Nah ini kamu berapa peringatan yang kedua nih? Kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak khair. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci hati kamu, dikunci mata kamu. Dan kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah. Dan saya ada komitmen sama Ridho. Ketika dia selesai dari dari kuliah semester 1 dulu itu saya wanti-wanti sama dia, Dok, next kalau kamu kerjain ini lagi Papa ensap loh, Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan, silakan atasi sendiri, siapa gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga, Dok, kita komit ya bahwa kamu silahkan jalan sendiri, Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus untuk mendapat semester kedua. Ya, kamu jalani itu. Dengan doa Papa, mudah-mudahan kamu lulus. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Ya, tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya. Tentu permohonan saya untuk direhab, jangan sampai ditahan di penjara begitu. Karena barangkali efeknya akan juga kurang baik untuk perkembangan Ridho. Kalau jenguk ini mungkin belum ya. Masih nanti waktunya belum bisa ditentukan. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam ini kita harus introspeksi ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun.
Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu.